Apakah rendahnya pengawasan oleh BPOM sehingga dokter detektif muncul ke permukaan? Sejak awal kemunculan dokter detektif September 2024, sosial media dihebohkan. Kerap ia membuka aib brand skincare, melakukan review berbagai merek skincare, bahkan turut melampirkan hasil uji lab, mengungkapkan zat kimia yang dikandung dalam produk skincare. Kemunculan dokter detektif disambut baik tentunya oleh para netizen, membantu masyarakat Indonesia, terkhususnya perempuan, untuk memilih produk skincare yang aman, tentunya yang tidak overklaim dan tidak abal-abal. Tetapi hal ini tentunya mendapatkan tantangan dari pemilik brand skincare yang tidak terima produknya direview oleh dokter detektif, karena dianggap merugikan owner brand skincare yang direview oleh dokter detektif jika ketahuan tidak sesuai apa yang diklaim dengan hasil uji lab. Dokter detektif seringkali menyebutkan tujuan kemunculannya untuk mengungkapkan kecurangan oleh milik brand skincare dan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama terkhususnya perempuan, agar lebih sehat dan tidak merugikan konsumen. Akan tetapi hal ini membuat pemilik brand skincare sangat marah kepada dokter detektif. Anggap saja sebut inisial SS yang melakukan melabrak dokter detektif di tempat makan. Bahkan muncul perseteruan dan ribut sampai pada akhirnya aksi saling lapor antara SS dan dokter detektif. Namun yang jadi pertanyaannya, Indonesia memiliki lembaga khusus yaitu BPOM yang memiliki fungsi pengawasan full spektrum, bukan hanya memberikan izin akan tetapi melakukan pengawasan. Namun, kenapa sampai dokter detektif muncul ke permukaan? Apakah rendahnya pengawasan oleh BPOM sehingga dokter detektif muncul ke permukaan? Apakah kemunculan dokter detektif itu melanggar aturan, melanggar kode etik dokter, atau melanggar yang lain? Di sisi lain, dokter detektif ini merupakan seorang dokter yang memang tidak menyebutkan nama aslinya atau siapa dirinya ke khalayak umum. Apakah dokter detektif ini muncul sebagai masyarakat biasa atau membawa identitasnya sebagai dokter? Mungkinkah dokter detektif ini melanggar kode etik dokter atau melanggar undang-undang atau bisa saja terkena aturan rahasia dagang? Mari kita bahas bersama dari berbagai sisi. Ketika sesama pengusaha yang memiliki brand, misalnya skincare, yang mengungkapkan rahasia produk, diduga ini karena adanya persaingan usaha. Kemunculan dokter detektif diduga memiliki motif. Hal ini disimpulkan dari hasil wawancara di stasiun televisi maupun ketika diundang di podcast. Bahwasanya ketika melihat brand yang lain memiliki omset dan konsumen yang sangat banyak, tentunya hal ini yang membuat kecurigaan dan penasaran produk seperti apa yang beredar di pasaran dengan banyaknya pembeli. Ternyata setelah diuji melalui lab, diketahui adanya kandungan yang berbahaya dan klaim yang tidak sesuai alias overclaim. Motif inilah yang diduga karena adanya persaingan usaha, sehingga mengungkapkan dan memberitahu ke masyarakat secara luas. Akan tetapi tujuannya bukan hanya sekedar itu. Dari hasil wawancaranya menginginkan dunia skincare aman dan bersaing secara sehat yang tidak merugikan masyarakat. Lalu, apakah BPOM, apalagi yang memiliki fungsi pengawasan obat dan makanan, hanya diam saja? Tentunya tidak. Faktanya, BPOM sudah memiliki unit pelayanan pengaduan, bahkan semakin diperkuat dengan pengawasan digital. BPOM pun sudah melakukan penindakan obat dan makanan ilegal. Misalnya tahun 2024 temuan perkara untuk kosmetik saja 87 perkara, mencapai puluhan miliar, dan sudah memberikan sanksi, mengumumkan wilayah yang mengandung bahan berbahaya. Bahkan BPOM merilis kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang.
Ketika BPOM sudah meriliskan dan mengungkapkan, akan tetapi masih saja ada masyarakat yang tetap membeli dan menggunakan, artinya bukankah masyarakat yang perlu diedukasi dan diberitahu dengan cara yang disukai oleh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat, sehingga muncullah dokter detektif dengan gaya khasnya memakai topeng memberitahu skincare yang berbahaya dan overklaim. Dokter detektif selalu menyebutkan dirinya sebagai konsumen, akan tetapi diketahui halayak umum bahwasannya beliau seorang dokter kecantikan. Berdasarkan pasal 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia, bahwasannya setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Sehingga berdasarkan ini, tentunya dokter detektif melakukan kewajiban dirinya sebagai seorang dokter. Berdasarkan pasal 417 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan, bahwasannya masyarakat berpartisipasi baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Partisipasi pada ayat 1 mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwasannya terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Silakan dilakukan atas barang atau jasa yang beredar di pasaran dengan cara penelitian, pengujian, atau survei. Nah, tentu saja hal ini juga dilakukan oleh dokter detektif ketika sebelum melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui sosial medianya skincare yang berbahaya maupun overklaim. Selain itu juga berdasarkan pasal 13, 14, 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwasannya pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, menginginkan kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bunyi pasal 15-nya bahwasanya tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat, itu merupakan tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang.